Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah, Islam telah memiliki banyak tauladan wanita yang tidak diragukan lagi kesucian dan rupawannya. Salah satu di antaranya Siti Maryam. Maryam sapaannya terlahir dari seorang ibu bernama Hannah binti Fakus, saudara ipar dari Nabi Zakaria. Dan ayahnya bernama Imran, seorang tokoh ulama dari Bani Israel. Wanita terbaik sepanjang zaman ini dilahirkan setelah melalui proses yang sangat panjang. Sebab Hannah binti Fakus sempat divonis mandul, namun harapan untuk memiliki anak tak pernah sirna. Bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama Imran, Hannah binti Fakus telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh anak. Akan tetapi, tak pernah tercapai. Dia akhirnya mengandung setelah bernazar kepada Allah. Bila permohonannya dikabulkan, akan menyerahkan dan menghibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan, penjaga dan memelihara rumah suci atau Bait Allah. Siapa duga, menjelang masa kelahiran, Imran meninggal dunia. Hannah binti Fakus harus melahirkan seorang diri tanpa didampingi suami. Kekecewaan juga menerpa saat melahirkan bayi perempuan, karena Hannah menginginkan seorang putra untuk dihibahkan kepada Baitul Maqdis. Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, sedangkan aku bernazar menyerahkan seorang putra yang lebih layak menjadi pelayan dan pengurus Baitul Maqdis, ujar Hannah binti Fakus kala itu. Maryam terlahir sebagai anak yatim. Meski demikian, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang ingin mengasuhnya. Hal ini bisa diketahui saat Hannah binti Fakus membawa Maryam ke Baitul Maqdis. Aku serahkan anakku ini kepada tuannya. Sebelum ini aku sudah bernazar untuk menyerahkan anakku menjadi hamba abdi di rumah suci ini, kata Hannah kepada para pendeta. Pendeta yang berada di lokasi itu berebut ingin mengasuh Maryam. Tapi di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun sepakat menggelar permainan membuang pensil masing-masing ke dalam sungai. Pensil siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Permainan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zakaria yang pensilnya tidak tenggelam. Maryam menjalani hari-harinya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Maryam tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah. Tak hanya taat beribadah, Maryam pandai menjaga pergaulan dengan tidak sembarangan berdekatan dengan pria yang bukan mahramnya. Maryam tidak terbuai dengan ketampanan pria. Manakala ada pria yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang buruk. Pada suatu hari, Maryam terkejut saat tengah bertasbih. Dia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Ini pertama kali Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Pria itu ternyata malaikat Jibril. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Allah untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, ujar malaikat Jibril. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukanlah seorang penzina, jawab Maryam. Allah kemudian berfirman dengan perantara Jibril, demikianlah Allah ciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 40-47. Setelah kedatangan malaikat Jibril, Maryam kemudian hamil. Saat kehamilan Maryam semakin membesar, orang pertama yang mengetahui adalah Yusuf bin Ya'qub An-Najjar, seorang ahli ibadah Bani Israel. Yusuf sempat terkejut karena dia mengetahui bahwa Maryam merupakan gadis yang taat ibadah dan sangat menjaga kesuciannya. Sekuat apapun menyembunyikan kehamilan dari masyarakat, tetap akan diketahui. Maryam mendapat tuduhan atas kehamilan tanpa suami. Saat melahirkan putranya Isa Al-Masih, berbagai tuduhan zina datang silih berganti. Maryam tidak ingin menjawab tudingan tersebut.
Dia pun mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berzina langsung bertanya kepada Isa Al-Masih yang saat itu digendongnya, "Bagaimana mungkin kami bicara dengan seorang anak bayi yang baru dilahirkan?" Atas izin Allah, Isa Al-Masih tiba-tiba berbicara, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah, "Sesungguhnya, aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat 30-33. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.